Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mira Aziza, dosen program studi pendidikan bahasa Mandarin Universitas Negeri Makassar. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hanyu Chonghe Zhongqi. Mata kuliah Hanyu Chonghe Zhongqi ini merupakan kelanjutan dari Hanyu Chonghe Juqi dan dirancang untuk mengembangkan keterampilan berbahasa Mandarin secara menyeluruh pada tingkat menengah. Fokus utama mata kuliah ini mencakup penguasaan struktur tata bahasa yang lebih kompleks, pengayaan kosakata tematik, serta peningkatan 4 kompetensi, yaitu berbicara atau koyu, menyimak tingli, membaca yuetu, dan menulis atau xianzuo secara komprehensif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, serta inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi dalam struktur kalimat bahasa Mandarin pada tingkat menengah dalam konteks komunikasi sehari-hari dan akademik. Yang kedua, mampu menggunakan kosakata tematik dan struktur bahasa Mandarin pada tingkat menengah untuk menganalisis dan memproduksi teks lisan dan tertulis secara terpadu baik dalam situasi formal maupun non-formal. Yang ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi pengetahuan berbahasa Mandarin melalui kegiatan berbicara, menulis, dan diskusi yang menunjukkan kemandirian, mutu, dan tanggung jawab terhadap hasil belajar. Kemudian, CPMK tersebut terdiri dari beberapa sub CPMK. CPMK 1 terdiri atas sub CPMK 1-7, yaitu sub CPMK 1 mampu menggunakan kosakata dalam menanyakan dan memperkenalkan anggota keluarga sesuai dengan situasi komunikasi. Sub CPMK yang kedua mampu menggunakan kosakata dalam menanyakan dan menyatakan usia seseorang. Sub CPMK ketiga mampu menggunakan kosakata dalam membicarakan kegiatan di waktu luang. Sub CPMK yang keempat mampu menggunakan kosakata dalam menyatakan kemampuan seseorang. Sub CPMK 5 mampu menggunakan kosakata dalam menyatakan kondisi kesehatan. Sub CPMK 6 mampu menggunakan kosakata dalam mendeskripsikan ciri-ciri seseorang. Dan sub CPMK 7 mampu menggunakan kosakata dalam ungkapan selamat dalam hari raya dan ungkapan salam hormat kepada seseorang. Kemudian, CPMK 2 terdiri dari sub CPMK 8-14, yaitu sub CPMK 8 mampu menerapkan struktur bahasa Mandarin, Piao Ling Shu Guanxi de Dingyu atau atributif kepunyaan. Sub CPMK 9 mampu menerapkan struktur bahasa Mandarin, Piao Shijian de Ziyu Zuo Zhuang. Sub CPMK yang ke-10 mampu menerapkan struktur bahasa Mandarin, Zhi Se Tai Zhi, Zhi Na Zuo Dingyu. Sub CPMK ke-11 mampu menerapkan struktur bahasa Mandarin, Neng Yuan Dong Se Wei Yu Liu Zhu Hui Neng Keyi Ingkai. Sub CPMK ke-12 mampu menerapkan struktur bahasa Mandarin, Yao Xiang Yuan Yi atau kata kerja optatif. Sub CPMK ke-13 mampu menerapkan struktur bahasa Mandarin, Zhu Ze Le atau partikel le. Sub CPMK 14 mampu menerapkan struktur bahasa Mandarin, Shu Zhong Hanyu Zi Yu Zi atau 4 jenis kalimat sederhana. Dan pada CPMK ketiga terdiri dari sub CPMK 15-21, yaitu sub CPMK 15 mahasiswa mampu membaca dan menganalisis teks bacaan Ni Jia You Qi Kou Ren, pemahaman higher order thinking skills atau HOTS. Sub CPMK ke-16 mampu membaca menganalisis teks bacaan Ta Qingyan 20 Shui dengan pemahaman higher order thinking skills dan menguasai penggunaan kosakata penting pada teks bacaan. Sub CPMK ke-17 mahasiswa mampu membaca dan menganalisis teks Wo Zai Ce Mai Kuang Pan berdasarkan pemahaman higher order thinking skills atau HOTS dan menguasai penggunaan kosakata penting pada teks bacaan. Sub CPMK 18 mahasiswa mampu membaca dan menganalisis teks Wo Hui
说一点汉语 berdasarkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, menguasai penggunaan kosakata penting pada teks bacaan, dan juga menempatkan kata ganti yang tepat sesuai dengan konteks kalimat. Sub CPMK 19, mahasiswa mampu membaca dan menganalisis teks. 我全身地都不舒服 berdasarkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, menguasai penggunaan kosakata penting pada teks bacaan. Sub CPMK 20, mahasiswa mampu membaca dan menganalisis 我认识了一个漂亮的姑娘 berdasarkan pemahaman higher order thinking skills, menguasai perbendaharaan kata penting serta dapat mengidentifikasi afiks pronoun pada verbal bahasa Mandarin. Kemudian pada sub CPMK ke-21, mahasiswa mampu membaca dan menganalisis teks 祝你生日快乐 berdasarkan higher order thinking skills atau HOTS, menguasai perbendaharaan kata baru pada teks bacaan dan dapat menceritakan kembali teks bacaan dengan bahasa Mandarin dengan tepat. Kemudian, referensi belajar pada mata kuliah ini adalah berupa buku teks. Yang pertama ada buku teks Fajan Hanyu atau Intermediate Comprehensive Course, dan Xin Sheyong Hanyu Kepen, yaitu New Practical Chinese Reader, dan berbagai video edukasi yang relevan dengan mata kuliah ini pada video source seperti YouTube. Adapun metode pengajaran yang diimplementasikan pada mata kuliah ini adalah dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama ada delivery. Delivery adalah penyampaian materi. Penyampaian materi dilakukan secara sistematis untuk memperkenalkan struktur kalimat tingkat menengah, kosakata tematik, serta pemahaman bacaan dan budaya dengan metode. Yang pertama ada metode ceramah interaktif dengan menggunakan slide PPT, audio, dan video. Kemudian struktur gramatikal melalui contoh kontekstual dari teks, contohnya Ni Jia You Qi Koren. Yang ketiga, pemaparan kosakata penting sesuai dengan asosiasi gambar dan penggunaan dalam kalimat. Yang kedua adalah interaction atau interaksi, yaitu fokus pada keterlibatan aktif mahasiswa untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan berbahasa dengan cara yang pertama ada diskusi kelompok mengenai isi teks bacaan, yang kedua adalah latihan dialog atau permainan peran, role play berbasis situasi kehidupan yang nyata. Kemudian kolaborasi tugas seperti melengkapi kalimat, membuat mind map, kosakata, atau membuat deskriptif sederhana. Kemudian ada assessment atau penilaian. Penilaian dilakukan secara formatif dan sumatif untuk mengukur bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap materi. Ada 3 penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah formatif, yaitu memberikan kuis kosakata yang saya lakukan secara tertulis dan juga kuis interaktif melalui aplikasi Kahoot dan latihan membuat kalimat. Kemudian ada penilaian sumatif, yaitu UTS, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester berupa membaca, menganalisis teks, dan menyusun paragraf. Kemudian penilaian presentasi dilakukan dengan dialog atau tugas proyek mini berbasis teks. Berikut ini saya tampilkan video pengajaran pada mata kuliah yang saya lakukan secara luring di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 大家早上好。早上好，老师。 Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mungkin sebaiknya adik-adik tolong maju ke depan dulu. Oke, silahkan maju ke depan. Oke, baik. Terima kasih ya. Ya, mohon maaf adik-adik, sebelum kita lanjut ke materi, tolong masing-masing cek di LMS Shopee kalian. Jadi, saya akan langsung memantau kehadiran kalian lewat LMS Shopee. Silahkan buka LMS Shopee-nya untuk kita absensi hari ini. Semuanya sudah mengisi absensi? Sudah. Oke, baik. Oke, semuanya sudah mengisi ya. Sekarang kita
materi. Jika kita lihat gambar ini, kira-kira apa yang ada terlintas di dalam benaknya? Jumlah keluarga. Oke, jumlah keluarga. Yang lain bagaimana? Anggota keluarga. Oke, jadi hari ini kita akan membahas anggota keluarga ya. Kita mulai lihat di teks. Kita baca ya. Nah, di sini ada Martin dan Lina. Oke, saya minta siapa yang bersedia untuk membaca teks tersebut. Oke, baik. Nelly dan Asti, ya, silahkan. Oke, Nelly yaitu Martin, hayo Asti yaitu Lina. Ya, silahkan. 这是不是你们家的照片？ Oke, 是，我看一下你们家有几口人？你们家有7口人。你们家有几口人？ Oke, 很好。我家有4口人， 4口人，我家有4口人。我家有4口人，爸爸爸、妈妈、弟弟和我。你呢？我家有6口人，爸爸、爸爸、妈妈、妈妈。妈妈、2个哥哥和我。 Oke, 这是5口人，还有谁？还有培培，很好。贝贝是谁？他是我的小猫。 Oke, 好，谢谢，非常好。Nah, sebelum kita jawab pertanyaan yang ada di dalam teks ini, kita perhatikan dulu, kita lihat dulu di sensenya. Jadi ini adalah kosakata, ada beberapa kosakata yang ada di dalam teks. Jadi ini adalah kosakata baru, ya. Yang pertama itu ada jia, jia seminzi. Oke, jadi jia ini adalah kata benda, ya. Jadi jia itu bisa berarti keluarga, bisa berarti rumah. 比如说我家有4口人，我家有4口人。Oke, jadi keluarga saya terdiri dari 4 orang. Oke, siapa lagi yang bisa berikan satu contoh kalimat yang pakai kata jia? Jia, oke? Oke, jadi 我家寒假， oke, 非常好。还有 ，oke， 我想回家。我想回家。对，很好，我想回家。saya mau pulang ke rumah. 我想回家。Kemudian ada kata ci. Nah, ci 是温词，温词 jadi ini adalah kata tanya. Jadi ini adalah kata tanya, salah satu kata tanya yang artinya berapa. Jadi berapa? Misalnya, 你家有7口人. Nah, seperti itu yang ada di teks tadi ya. 你家有7口人. Ada berapa anggota keluargamu? Oke, pakai kata 几. Sekarang siapa yang bisa? Siapa yang mau coba? Yang pakai kata 几? Oke, 好。7点回家。非常好，7点回家。Oh, sudah mau pulang ya, 7点回家. Jam berapa pulang? Sudah bertanya ya? Sudah bertanya 7点回家. Oke, 7点回家. Jam berapa pulang? Oke, dia sudah bertanya jam berapa mau pulang. Oke, lanjut. Ya, kemudian ada kata kou. Nah, kou 是2次. Oke, 2次. Jadi 2次, apa itu 2次? 2次itu bisa buat. Ya, jadi dia termasuk apa? Kata apa? Pengganti. Apa? Ayo coba ingat-ingat lagi, ingat-ingat. 对，很好，penggolong, kata penggolong ya. Oh, jadi dia itu sama dengan ke, sama dengan en. Nah, kalau kau itu biasanya dipakai di
anggota keluarga saya. Jiao Qi Koren. Nah, semuanya ada di situ. Nah, bisa di dalam satu kalimat itu ya. Nah, kata membantu bilangan untuk orang. Ini terkhusus kalau kita mau menjelaskan tentang anggota keluarga. Jadi bukan pakai ke, tapi pakai ko. Lanjut. Oke. Nah, ke我读照片。照片照片。照片 Oke, Nina, tolong dibaca dulu Nina. Ya. 照片照片，照片照片，片照片。照片 Oke, 很好，照片。Nah, 照片 apa ini 照片dan gambarnya apa? foto Foto atau gambar. Oke, 很好，foto atau gambar ya. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Nah, bukan. Xiao 跟我读小啊，小是形容词，形容词. Jadi kata sifat, termasuk kata sifat apa? Kecil. Nah, ada yang bisa kasih contoh kalimat? 他说是我的妹妹小，哦，比你小，比我小，我的妹妹很小，小，OK， 可以，然后呢，弟弟ini adik laki-laki ya,弟弟，Oke, adik laki-laki, 比如说你有弟弟吗？ada lagi yang bisa kasih contoh ya? 我没有弟dia jawab pertanyaannya ya. 你有弟弟吗？我没有弟弟，很好。你有弟弟吗？apakah kamu punya adik laki-laki？ 然后他说dia jawab 我没有弟弟，dia tidak punya adik laki-laki. Oke, 很好。OK， 然后跟我读哥哥也是名词，jadi dia juga termasuk kata benda ya. Jadi哥哥itu kakak laki-laki. Kalau tadi adik laki-laki apa?弟 Oke, kalau kakak laki-laki哥哥。Oke， 比如说我有一个哥哥. Saya punya satu kakak laki-laki. Oke, ada lagi yang mau kasih contoh? Oke. 你叫什么名字？我叫Ashura OK， Ashura。例如说他哥哥很帅很好，打这个很帅kakaknya sangat ganteng, 很帅非常好。Oke, nah sekarang coba kita latihan dulu ya. Kita latihan ikut-ikutan satu-satu orang ya. Bertanya ya, 你家有去口人？ Nah kalian jawab ya. Oke, dari satu-satu ya. 你家有去口人？ Alia， 你家有去口人？ 我家有4口人4口人是吗？ Jadi sama? Oke, sama. 4 orang juga 4口人。还有谁？爸爸妈妈姐姐和我 OK， 爸爸妈妈、姐姐和我。OK， 下一个。你家有几口人？我家有口人，我有爸爸妈爸，妈，我有爸爸，妈妈，妹妹和我。 OK， 很好。OK， 你家有几口人？我家有6口人有爸
爸爸、妈妈、哥哥、姐姐和我。OK， 很好。你家有几口人？我家有5口人，爸爸妈妈，我2个哥哥。 OK， 很好。OK， 你家有几口人？我家有4口人，嗯有爸爸妈妈、哥哥和我。 ，OK， 很好，非常好。OK ya, sudah paham semuanya. Oke, nah sekarang kita masuk ke, kita akan banyak latihan ya. Nah ini sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang tadi yang ada di dalam teks. Semuanya sudah lihat teks kan? Ya. Oke, menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang tadi kita sudah baca ya. Oke, pertanyaan nomor 1. Lina 有几口人？ Lina 有4口人。 Oke, Asti, silakan. Lina 有4口人。 Oke, Lina 有4口人。Oke, Lina 有4口人。爸爸爸、爸妈妈、弟弟和我。和他，和他. Oke, 很好. Oke, pertanyaan nomor 2 selanjutnya. 马丁有几口人？马丁，马丁，Oke, ya, Oke, 马丁有6口人。 Oke, Martin 有6口人。Oke, siapa? Shay, 爸爸妈妈，然后爸爸妈妈，两个弟弟，弟弟，爸爸妈妈2个弟贝贝和他 ，OK， 和他 ，OK， 贝贝是谁我的是？OK， 佩佩是他的小猫。非常好，它是小猫 ，OK， nah, ya, jadi, nah sekarang kita lanjut. Nah ini Yufa, nah ini kata bahasa Yufa ini yo, nah yo, nah yo ini apa? Yo ini mempunyai atau ada. Nah, jadi ini termasuk di kata kepunyaannya. Jadi, nah untuk, jadi ini bentuknya ya. Jadi ini bentuknya. Untuk bentuk positif itu subjek ditambah yo ditambah objek. Nah, misalnya, 我有小猫 saya punya kucing. Kalau bentuk negatifnya, 我没有小猫. Oke, kalau yang interrogatif itu subjek plus yo plus objek ditambah ma. Nah, jadi ada ma-nya. 你有小猫吗? Oke, 你有小猫吗? Oke, sekarang coba kita lanjut. Sekarang kalian latihan ya, buat kalimat ya, buat kalimat yang ada kata yo. Oke, jadi buat percakapan tentang anggota keluarga. Nah, pakai kata yang tadi yo, nah yang ada kata yo-nya. Oke, silakan waktu kalian 15 menit ya untuk mengerjakan tugas. Oke. Oke, waktu pengerjaan latihannya sudah selesai. Sekarang saatnya masing-masing kelompok mempresentasikan atau percakapannya yang sudah dibuat. Oke. 你叫什么名字？我叫明熙，你呢？我叫阿莲。你来自哪里？我来自国内，你呢？我来自马来西亚。你有几口人？我家有7口人，还有谁？有爸爸妈妈2个哥哥。
两个妹妹和我，你呢？我有4口人，还有谁？爸爸妈妈、姐姐和我。啊，是的。 OK， 谢谢林喜同学。OK， 非常好。Bagaimana tadi percakapannya?非常好。Jadi membuat semua kosakata yang tadi dipelajari ya, terutama itu di struktur bahasa di Yuva yang video, dia sudah menggunakan percakapannya. Oke, sekarang satu kelompok lagi. Hani Tongxue dan siapa? Nelly Tongxue. Oke, silakan. 你好，你来自在哪里？我来自瓦泽。你呢？我来自王家喜。你家有几口人？我家有6口人。还有谁？我有妈妈、爸爸、2个哥哥、外婆和我。你呢？我家有几口人？有爸爸，有妈妈，我家有bukan Nija, kan sudah menjawab. 我家有几口人？我家有爸爸，有妈妈，有弟弟，有妹妹，有2个姐姐和我。好多啊。谢谢。 Oke, nah sekarang karena kita sudah masuk di menit terakhir ya perkuliahan hari ini. Nah tugasnya itu ini yang pertama ini buat 10 kalimat ya, penggunaan bentuk kata bahasa yo. Kemudian, oke Taja, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, kita main games dulu sejenak. Kita main games ya. Jadi games ini berkaitan dengan materi-materi yang sudah kita pelajari tadi. Oke, jadi silahkan masuk ke Kahoot ya. Boleh di ketik game atau boleh di scan QR code-nya. Oke, sudah? Sudah. Oke, sekarang sebagai motivasi. 永远不要低估自己如果你不满意你的生活欠缺了什么问题，并保持不进永远不要低估自己。Maksudnya itu jangan pernah merasa kecil, jangan pernah meragukan diri sendiri kalau ada sesuatu hal, ya, ada masalah, tidak puas dengan hidupnya ini, cari apa permasalahannya kemudian dipecahkan ya, terus melangkah dan terus melangkah itu ya. Ini kata-kata dari Laoshi sendiri ya. Oke.